Halo internet. Sekarang gua ayo dong semangat dong Ayo semangat, kita harus semangat. Mau ngapain sih kita? Gue nggak tahu nih, mendingan ke mall aja nggak sih, panas banget. Di sini gerah banget tau. Ada apa sih? Gua ini ngajak kalian ke Kotu, nggak sembarangan ke Kotu. Ngapain? Emang kalian pikir Kotu tuh ada apa aja sih? Paling cuma museum doang. Museum, Iya. kerak telur, terus manusia silver. Nggak cuma itu doang. Nih, makanya kalau lu belum tahu, gua mau ngajak lu ke Museum Gerabah. San. Seriusan, lu udah tahu belum Museum Gerabah ada? Emang di mana? Lu penasaran kan? Makanya lu semangat dulu. Lu harus semangat baru nanti gua ajak nih. Boleh deh. Oke, kita berangkat. Let's go. Nah, Gimana nih? sekarang gue tuh mau ngajak kalian ke museum keramik dan seni rupa di Kota Tua. Iya, seriusan. Nah, nanti di dalam itu nggak cuman ada keramik doang, kita bakal belajar bikin gerabah dan segala macam. Pokoknya seru deh. Ayo kita coba. Langsung kita berangkat. Bagaimana sih asal-muasal dan sejarahnya gerabah itu? Gerabah, atau bisa disebut tembikar, adalah alat yang dibuat dari tanah liat dan kemudian dibakar. Proses pengolahan tanah liat hingga pembakaran tersebut juga dilakukan dalam proses pembuatan tembikar. Kerajinan ini ternyata mulai dikenal masyarakat sejak ribuan tahun lalu, bahkan menurut data arkeologi menyebutkan juga bahwa keberadaan kerajinan ini telah ada sejak zaman prasejarah loh, terutama ketika manusia sudah mulai dapat bercocok tanam. Gerabah yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan yang berciri adonan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan. Bentuknya pun kadang tidak simetris. Selain dibuat dengan teknik tangan, gerabah yang lebih modern dibuat dengan menggunakan tatap batu dan juga roda putar. Terdapat 5 teknik dalam pengolahan gerabah: teknik pijit, teknik mulung, teknik cetak, dan teknik putaran. Kali ini kita menggunakan teknik putaran. Teknik yang paling kerap digunakan adalah teknik putaran, karena hasilnya menjadi lebih halus dan prosesnya juga cepat. Teknik pembuatannya sendiri ada dengan teknik putar, dibentuk ketika tanah liat kering menggunakan air dan alat putar manual memakai kaki. Ada beberapa jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah. 1. Tanah liat earthenware. Jenis tanah liat ini paling banyak digunakan oleh para pengrajin. Kelebihan dari jenis tanah liat ini adalah tersedianya beragam warna, seperti abu-abu, putih, coklat, orange, dan merah. 2. Tanah liat kaolin glaze. Tanah liat jenis ini biasanya banyak digunakan untuk membuat porselen. Warna dari jenis tanah liat ini adalah terang dan tidak terlalu lentur. Dengan begitu, tanah liat jenis ini cukup sulit untuk dibentuk. 3. Tanah liat ball glaze. Tanah liat jenis ini memiliki warna yang abu-abu gelap dan kandungan mineralnya hanya sedikit, sehingga teksturnya pun bisa sangat lentur. Biasanya jenis tanah liat ini digunakan sebagai campuran kaolin dalam pembuatan porselen. Sekarang kita masuk dalam proses dalam pembuatan gerabah melalui beberapa tahap. Di antaranya, 1. Tempatkan bola tanah liat tepat di tengah alas pembentukan. Basahi kedua tangan dan bola tanah liat dengan air. 2. Putar kepala putaran, tempatkan tangan kanan pada bagian atas bola tanah liat dan tekan ke arah tengah hingga tanah liat memusat dengan tepat. Ketiga, tekan dengan kedua telapak tangan pada sekeliling bagian bawah tanah liat, kemudian naikkan hingga membentuk kerucut yang tinggi. Keempat, tekan kembali tanah liat dengan tangan kanan dari atas ke bawah dan tangan kiri menekan ke dalam. Kelima, setelah tanah liat benar-benar memusat, tempatkan kedua tangan pada bagian atas bentuk kon pendek, masukkan ibu jari tepat di tengah untuk mulai membuka tanah liat. Keenam, tempatkan tangan kanan pada bagian luar untuk menarik tanah liat ke atas. Ini dilakukan untuk menipiskan dinding tanah liat.
Ketujuh, tekan dan tarik ke atas dengan telunjuk tangan kanan yang melipat pada bagian luar dinding, sedangkan tangan kiri menahan bagian dalam hingga menjadi tipis dan rata. Kedelapan, kontrol bentuk dengan menjepit dinding menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, sementara kedua ibu jari saling menekan dan jari kiri menjaga bagian luar dinding hingga memperoleh bentuk yang diinginkan. 9. Haluskan permukaan luar dengan tangan kiri menekan tanah liat keluar. Kemudian haluskan bagian dalam menggunakan sponge stick. Dan terakhir, dan ke-10, gerabah pun siap dijemur. Kita udah selesai nih dari museum ini. Gimana, seru nggak? Buat gerabah. Sekarang ada ilmu baru kan yang kita dapetin. Makanya Kokotu tuh nggak sembarang Kokotu. Kokotu tuh nggak taunya banyak tuh yang menarik. Salah satunya ya ini museum ini. Thank you banget loh rekomendasinya. Iya dong. Belum pada makan kan? Makan yuk. Ayo kita makan. Halo internet. Kita nih. Semuanya kenalin, nama gue Rehan. Tes. Tes. Guys, jadi hari ini kita ada museum seni rupa. Lupa nanti di terhindar ya, jangan lupa datang ke seniman aku. Ini kalau bisa dilihat. Seniman apaan sih? Dilihat katanya di sini. Ikut video. Kok jadi kayak request ya?